Oke guys, jadi banyak yang ngira kalau mobil nggak kuat di starter itu kebanyakan orang mengira akinya yang rusak lah, akinya yang lemah lah, padahal belum tentu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Ibnu Hasan si Jimny Car Vlog. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengetes dinamo ampere ngisi atau enggak ya guys. Jadi di Motoba ini terkadang kita ngalamin suatu kejadian yang enggak terduga gitu guys. Jadi saat kita bepergian atau sebelum bepergian, alangkah baiknya kita cek dulu kondisi mobil kita dari kelistrikan, kompresi, dan juga oli, ya kan, air radiator dan kawan-kawannya, dan juga lampu-lampu. Bahkan teman-teman harus bawa sekring bawaan, sekring pengganti. Oke, saya nggak mau panjang lebar di video kali ini, kita langsung share aja. Jadi kayak gini guys, kebanyakan orang ngira kalau mobil waktu pagi hari nggak bisa di starter atau nggak kuat starternya, itu banyak yang ngira itu akinya guys. Aduh, banyak petir guys, ini mau hujan. Dari kemarin kita mau share video itu hujan terus, jadi kita nggak sempet guys. Oke guys, jadi banyak yang ngira kalau mobil nggak kuat di starter itu kebanyakan orang mengira akinya yang rusak lah, akinya yang lemah lah, padahal belum tentu guys. Nah, bisa jadi kalau akinya nggak kuat itu di starter, yang perlu dicek ininya guys, nih groundnya kendor atau plusnya yang kendor, itu membuat pengisian aki itu nggak maksimal ya guys ya. Nah, alangkah baiknya juga teman-teman kalau mau starternya enteng, ground minusnya ditambahin, yang minusnya ditambahin ke body 3, ke mesin 2, jadi 5 guys. Kayaknya saya ini kan 5 guys. Dan juga starternya ditambahin relay, ini relay starter dan ini untuk mundur guys. Kali ini kita fokus ke cara pengetasan dinamo ampere ngisi atau enggak secara simpelnya guys ya. Nah, sekarang kayak gini. Pertama kita nyalain dulu mobilnya. Ini kotor banget mobilnya guys ya. Nah, kita nyalain mobilnya. Oke, lalu kita ambil kunci. Nah, ini ada kepalanya tuh, kepala ampernya, polinya. Nah, kalau ini nempel, ntar dulu saya pakai flash ya guys. Nah, kalau ini ditarik diginiin nempel, nah ini berarti ampere tuh pengisiannya normal guys. Tuh. Ini cara simpelnya aja guys. Tuh. Diginiin ya. Ini berarti masih ngisi guys. Tuh. Kalau di sini nggak mungkin, ini bukan besi guys ya. Di sini nih. Oke, itu yang pertama guys. Lanjut ke cara yang kedua ya. Ini kita ambil simpelnya aja guys. Cara yang kedua ini gampang guys. Ketika mobil mesinnya hidup, ini yang plusnya, bagian plusnya kita cabut. Posisi mesin hidup ya guys, mesin plusnya kita cabut dulu. Kira-kira mesinnya mati nggak atau lambat? Tuh, ini plusnya kita cabut ya. Dan ini idle-nya nggak ngaruh apa-apa, yang mana idle-nya tetap langsam dan tetap stabil ya. Berarti dinamo ampere kita sehat guys. Nih, ini kita pasang lagi. Nah, kalau ada beban sedikit berarti dia ampere kita ngisi di aki kita guys, seperti itu. Kalau aki kita cabut, mobilnya mati, berarti pengapian di mobil kita itu cuman ngandelin aki doang gitu. Berarti yang mana dinamo ampere kita itu bermasalah guys. Tapi kalau kita cabut akinya, mesinnya tetap nyala, enak, tetap standar, bahkan lebih tinggi sedikit, berarti dia nggak ada masalah di dinamo ampernya gitu. Nah, karena kelistrikan di pengapian mobil ini, kalau dia nggak pakai aki ya dia pasti pakai dinamo ampere gitu guys. Jadi gini, kalau akinya dicabut, mesinnya agak ngedrop, bahkan mesinnya mati, berarti
dinamometernya nggak ngisi kayak gitu guys. Tapi kalau mesinnya ini dicabut, mesinnya tetap bahkan lebih tinggi idle-nya, berarti dia ngisinya ke sini gitu. Karena pengapiannya kalau nggak dari aki itu dari ampere. Kebalikan guys, kalau akinya yang rusak pengisiannya pakai ampere kayak gitu. Jadi kalau akinya yang rusak pengapiannya pakai aki. Kalau akinya udah habis berarti udah kacau, apalagi mobil injeksi ya guys, nggak bisa nyala kayak gitu. Bahkan di mobil injeksi pun pompa bensinnya pun masih pakai elektrik. Kalau ini kan enggak, pompa bensinnya pakai membran guys. Itu guys. Jadi teman-teman harap sangat memahami hal ini. Nah, ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang pengguna motoba yang hobi di jalanan, supaya nggak kejadian trouble di jalan, kan kasihan guys. Gitu. Nah, saya bukannya endorsement ya. Ya, ini kita cuman sharing aja. Saya juga nggak sebut merek dan apalagi kita nggak sebut tokonya di mana guys. Alangkah baiknya teman-teman saya sarankan pakai voltmeter. Nah, ini voltmeter ini kalau posisi kontak on ini strumnya 12,6. Tapi kalau posisi kunci ACC begini, nah ini strumnya 12,7. Nah berarti ketika kunci di on kan, itu mobil ini udah ngemakan aki guys, yang mana kita udah ngidupin koil dan platina kayak gitu. Ini kalau mesin hidup 12,4 12,5 kita gas ya, 14. Nah ini jangan sampai 15 volt sampai 16 ya, karena bisa jadi nanti malah overcharging. Jadi jangan sampai voltasenya itu mencapai 16 volt sampai 15 sampai 16 volt guys. Karena akan menyebabkan akumulator kita atau aki kita bisa overcharging gitu guys. Jadi malah merusak sel-sel akinya, jadi malah merusak. Jadi idealnya itu adalah 13 sampai 14 gitu guys. Kalau mesin hidup, kalau posisi mesin digas guys. Kalau idle ya 12,7, 12,8 sampai 13,5 itu masih normal gitu guys. Oke guys, video kali ini simpel aja supaya teman-teman nggak bosen. Karena ini musim hujan, jangan sampai teman-teman ada trouble di jalan. Sebelumnya saya ingatkan di lewat video ini, bila ada suatu perkataan saya yang menyakiti hati teman-teman atau kurang mengena di hati teman-teman, saya mohon maaf dari hati saya yang paling tulus. See you next time dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ibnu Hasan pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.